Tilu, dua, hiji. Sampurasun. Program podcast Suara Matraman, sebuah program yang di-launching oleh Devidar Soksi Jawa Barat. Ini merupakan tayangan perdana setelah sebelumnya di-launching oleh Ketua Devidar Bapak Dr. Anas Haji Yod Bintaraga tanggal 12 September di Dusun Stamplat, Desa Indragiri, Kecamatan Ranjabali, Kabupaten Bandung. Dan ke depan PSM atau podcast Suara Matraman ini akan hadir setiap minggu 2 kali dengan narasumber yang qualified, narasumber yang asik untuk berdiskusi dan tema-tema yang sangat segar gitu kan. Oke. Untuk kali ini saya edisi perdana bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila dan saya telah hadir 2 narasumber. Di sini Profesor Purwadi. Selamat malam Pak Pur. Selamat malam Kang Budi. Dan di jaringan Zoom ada narasumber kedua, yaitu sejarawan Profesor Reja Dedina Putra. Selamat malam Pak Reja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Purwadi. Salam kenal Pak Purwadi. Salam Prof. Reja. Salam kenal ya Prof. Reja ya. Punten tidak bisa bergabung di sana Pak Pur. Saya kira mau ketemu di sini nih Prof. Reja. mohon maaf Pak Pur, mohon maaf. Nanti mudah lain kali bisa bergabung di sana. Ya, terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kita, ada dan belum mendaftar, bisa mendaftar di Google Form, dan nanti Google Form linknya akan dihubungi oleh tim kami kan. Sebelum saya mulai, saya mau baca dulu sedikit tentang CV Profesor Purwadi. Pak Purwadi ini banyak dikenal Akademisi. Dan juga yang pasti beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Devidar Soksi Jawa Barat. Assalamualaikum. Lahir di Bandung 29 November 1956 dan menjabat sebagai Rektor Universitas Adi Rajasa Reswara Sunjaya atau dikenalnya ARS ya Pak. Ars University. Beliau adalah suami dari Dr. Erliani Saudi. Terus beberapa kegiatan organisasi. Oke. Dan di Pak Reja lebih dikenal sebagai sejarawan Universitas Pajajaran. Ya, okay. Nah, saya mau mulai dulu Pak. Boleh, silakan Pak. Ini kan momentumnya kemarin 30 September. Betul. Orang-orang juga pada nonton bareng. Betul. Walaupun pro kontra juga gitu kan. Pro kontra. Tapi nggak apa-apa lah kan. Nggak apa-apa, biarkan aja itu semua. Iya. Terus hari ini diperingati 1 Oktober. Betul. Hari Kesaktian Pancasila. Betul. Nah ini soal kesaktian Pancasila dulu Pak. Iya, betul ya. Itu saktinya itu di mana Pak? Jadi begini, sebenarnya ini mungkin Pak Reja lebih luar biasa mungkin ya, karena dia ahli sejarah. Mesti dia tahu persis. Kalau saya ini sebenarnya ahli manajemen ya. Jadi lebih banyak bagaimana mengatur sumber daya yang biasa ada. Itu saya hanya di sini, saya sebagai Dewan Pakar di Soksi tentu harus juga bisa atau mengenal lah apa sih kenapa sakti. Kalau menurut saya ini kesaktian ini ada beberapa hal yang bisa saya potret ya. Yang pertama misalkan Pancasila ini kalau tidak salah ini Pak Reja ya, karena saya ahli manajemen jadi ini saya ragu apa benar atau salah itu ya. Yang pertama adalah bahwa Pancasila ini digali dari nilai-nilai luhur bangsa kita atau dikenal dengan kristalisasi nilai-nilai
luhur yang sudah biasa dilakukan oleh bangsa kita. Itu luar biasa, dan tidak ada negara manapun yang mengkristalisasi seperti sekarang sehingga Pancasila itu begitu mudah diterima oleh warga negara kita ini ya. Siapapun mereka selalu mengatakan Pancasila tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau ada yang mengganggu mesti masyarakat akan berontak gitu ya. Yeah. Yang kedua, nilai luhur bangsa Indonesia itu begitu luar biasa dan memberikan warna yang jelas kepada sila-sila yang ada di Pancasila itu sendiri. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, persatuan dan seterusnya lah ya. Yeah. Kemudian ini sejarahnya juga saya baca sedikit bahwa ternyata pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki Pancasila ini menjadi dasar negara kita. Ideologi. Nah ini diganggu, ingin diganti. Yeah. Ya, kita bisa lihatlah bahkan sampai yang terakhir ini juga kita ada sedikit benturan karena ada yang mau mengkristalisasi dengan hanya satu saja. Itu kan sesuatu yang menurut saya sudah menghilangkan makna. Panca dari jadi mono saya kira juga tidak benar. Nah, oleh karena itu begitu luar biasa sengatan masyarakat untuk menolak konsep itu. Nah, ini juga kesaktian yang luar biasa, dan yang sampai hari ini negara ini masih seperti ini berkat adanya Pancasila kalau menurut saya. Yeah. Jadi ini Pancasila ini sakti karena bisa mempersatukan keragaman yang begitu luar biasa, etnis begitu luar biasa, dan seperti kita ketahui berapa suku bangsa di kita, etnisnya juga ada berapa. Namun sampai hari ini dengan Pancasila ini masih tetap bersatu. Nah, ini menurut saya menjadi indikator bahwa Pancasila itu layak dikatakan menjadi sakti begitu. Tapi kalau menurut saya nanti Pak Reja lah, lebih baik Pak Reja saya kira bisa berbicara sebagai ahli sejarah. Oke, Pak. Nah, gitu Pak ya Reja, mungkin saya ulang saya pertanyaan tadi Pak gitu kan. Soal kesaktian Pancasila. Tiba-tiba muncul istilah kesaktian Pancasila kan. Bukan tiba-tiba sebenarnya kan. Mungkin setelah ketika tahun 65 terus 1 Oktober diperingati setelah itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila kan gitu. Nah, pertanyaan saya tadi diulang, kesaktiannya itu di mana gitu Pak? Apakah misalnya karena dengan Pancasila itu dia mampu mengikat beribu-ribu pulau kan gitu ya? Tapi sekarang malah jadi digugat lagi kan gitu. Bukan semacam digugat, ada wacana diragukan lagi kesaktiannya gitu kan. Misalnya muncul paham yang lebih yang radikal gitu kan, atau misalnya ada tuduhan juga dan memang komunisme itu, kan gitu. Ya yang memang itu begitu Pak Kang Ude ya. Pancasila memang dari dulu ingin diganti dengan paham-paham lainnya. Oleh karena itu gerakan-gerakan itu sampai hari ini terus berlangsung sehingga ya Pancasila ini tetap tegak. Nah, dengan tetap tegaknya saya kira disitulah kekuatan Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Okay. Saya kira Pak Reja bisa membantu jawaban saya itu ya. Pak Reja mungkin Pak Reja, Prof Reja ya. Silakan Pak Reja. Terima kasih Kang Prof Purwadi. Saya senang dengan diskusi malam ini ya. Kang Eko juga ya saya kira. Jadi begini barangkali kalau kita memang bicara kesaktian Pancasila, ternyata kita bicara tentang sejarah ya. Dan bicara tentang masa lalu kita yang pernah diwarnai oleh kisah kelam, ya, kisah kelam. Tentunya kalau kita bicara kisah kelam, itu menjadi sesuatu yang mudah-mudahan tidak terjadi kembali di negeri kita. Ya. Tapi sementara kita fokus pada kenapa 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, kenapa. Tentunya teman-teman semua, dan khususnya tentunya yang ikut dalam podcast malam ini. Kalau kita bicara tentang 1 Oktober itu, kita bicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi
Kalau sekarang berarti kita ada di tahun 2021, berarti 56 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang terjadi pada 56 tahun yang lalu, di mana peristiwa itu ditandai oleh terjadinya sebuah gerakan dari, sebenarnya gerakan itu kalau hingga tanggal 30 September itu lebih sebagai gerakan, atau hingga tanggal 1 Oktober itu gerakan yang terjadi dalam tubuh Angkatan Darat yang ditujukan kepada para Dewan Jenderal. Ini kalau kita bicara tentang sebuah fakta keras. Fakta keras itu hadirnya di dalam siaran Radio Republik Indonesia saat itu. Nah, singkatnya sementara ini kalau saya katakan, di tengah peristiwa-peristiwa yang dari 30 September, kemudian masuk 1 Oktober pagi, terjadi penculikan para jenderal, dan penculikan para jenderal itu kemudian pada pagi harinya itu juga kemudian ada penjelasan tentang sebuah gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Nah, tentunya 1 Oktober itu, hingga pagi 1 Oktober itu, jam sampai siang hari, hingga kemudian pembentukan Dewan Revolusi, itu masih belum jelas apa yang tengah terjadi. Jadi kalau kita bicara, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa dibayangkan kalau kita bermigrasi ke masa, atau kita masuk sebuah terowongan, atau terowongan itu kita pindahkan pada masa ini, pada tiba-tiba pagi hari esok, misalnya kita semua mendengar pengumuman. Kalau dulu kan sebenarnya televisi belum bagus, belum bisa semua memilikinya, tapi melalui radio ada pengumuman tentang sebuah gerakan 30 September. Gerakan 30 September yang sama sekali di sana penjelasannya hanya, sekali lagi, sebagai sebuah gerakan di dalam tubuh Angkatan Darat yang ditujukan kepada para Dewan Jenderal. Masih bingung ini gerakan apa sebenarnya? Itu pagi hari tanggal jam 7 itu seperti itu di RRI. Baru pada siang harilah jam 2 siang, kurang lebih jam 2 sore, timbul pengumuman lanjutan tentang sebuah dekret dan tentang pembentukan atau rencana pembentukan Dewan Revolusi, kemudian juga di dalamnya pembekuan atau pendemisionan Kabinet Bikora. Nah, ini menjadi jelas apa yang terjadi. Itu adalah sebuah gerakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Karena pengumuman yang mendemisionerkan Kabinet Bikora itu pertanda itu adalah sebagai sebuah gerakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Tapi kembali belum jelas seperti apa. Tapi yang jelas kemudian yang terjadi pada 1 Oktober malam itu juga tentunya setelah setelah peristiwa penculikan terjadi, karena yang satu informasi yang baru masih simpang siur apa yang terjadi, termasuk juga belum jelasnya tentang penculikan para jenderal yang berjumlah 6 orang itu, dan yang jelas tapi berita tentang sudah lolosnya Nasution dari penculikan sudah masuk tentunya ke para elit militer yang ada pada masa itu. Dan sejak itulah kemudian pada malam hari kemudian sudah dilakukan tindakan-tindakan penanganan 1 Oktober itu. 1 Oktober 1619 sudah dilakukan tindakan-tindakan pengamanan, atau bisa dikatakan perlawanan, atau tindakan-tindakan untuk mengatasi gerakan 30 September. Dan yang menginisiasi, yang memimpin gerakan ini adalah Maijen Soeharto. Yang satu dia menjabat sebagai Pangkostrat, ya, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Jadi beliau memimpin itu. Nah, peristiwa dari sejak 1 Oktober ini, peristiwa penyelamatan dari gerakan 30 September itu tampaknya yang dijadikan titik tolak kemudian oleh Soeharto untuk kemudian menjadikan 1 Oktober itu sebagai momen yang tidak boleh dilupakan. Karena tentunya 1 Oktober itu mulai tindakan-tindakan pengamanan pada malam hari, kemudian tanggal 2 Oktober di dini harinya kemudian dilakukan upaya-upaya kemudian bisa dikatakan untuk menguasai pusat-pusat komando. Yang pertama kali dikuasai kembali itu RRI pada jam 8 malam itu. Maka jam 8 bisa dilakukan pengumuman dari Soeharto sendiri, dari lingkungan Angkatan Darat, karena ada memang gerakan 30 September. Tapi di dalam pengumuman itu sekarang tentunya yang menjadi corong utamanya adalah tentunya Pangkostrat yang satu dipegang oleh Soeharto, Maijen Soeharto. Maijen Soeharto kemudian mengumumkan hal itu. Ini sekaligus memang menegaskan terjadinya gerakan 30 September pada masa itu. Di sini kita belum bicara tentang siapa di belakangnya ya, tapi saat itu sudah mulai dilakukan upaya-upaya tentunya untuk mengatasi gerakan 30 September. RRI dikuasai, kemudian langkah kedua itu langsung dikuasai adalah Halim Perdana Kusuma. Karena di Halimlah diindikasikan adanya pusat gerakan. Dan kemudian singkat cerita, tanggal 2 Oktober ya teman-teman, itu sudah kemudian yang namanya Halim sudah dikuasai betul. Nah, tadi kembali kepada pertanyaannya, kenapa 1 Oktober kemudian di Hari Kesaktian Pancasila? Sekali lagi,
Ini dasarnya adalah karena pada 1 Oktober 1965 terjadi peristiwa penting, di mana pada masa itulah, pada saat itulah kemudian militer dalam hal ini Angkatan Darat di bawah Soeharto berhasil memulai untuk mengatasi gerakan 30 September. Nah ini momen yang tidak boleh dilupakan. Maka kemudian Soeharto itu melalui tentunya apa yang di dalam kekuasaan yang dipegangnya, kemudian 1 tahun kemudian dia itu mengumumkan Soeharto itu melalui keputusannya SK yang disebut barangkali SK Menpangat, karena Soeharto kan pada tanggal 6 Oktober kemudian diangkat menjadi Menpangat menggantikan Ahmad Yani. Tapi 1 tahun kemudian tepatnya 17 September Soeharto mengumumkan bahwa perlu atau ditetapkan tentang hari yang disebut dengan Hari Kesaktian Pancasila. Oke. Jadi pertanyaan kenapa Hari Pancasila? Ya tadi karena itu peristiwanya gitu. Tentunya kenapa digunakan istilah kesaktian Pancasila, ya saya kira tafsir yang dipegang karena dianggap bahwa pada masa itu yang dilakukan adalah merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Prof, kalau saat itu tidak bisa berhasil diantisipasi oleh militer, oleh tentara gitu kan, apa yang terjadi dengan Indonesia saat itu? Gitu? Apakah Indonesia menjadi negara komunis, atau misalnya terpecah seperti negara-negara Vietnam, Burma, gitu? Ini gerakan yang berandai-andai ya Kang ya, gerakan berandai-andai ya. Kalau saya berandai-andai ini jadi kita penuh tafsir, nanti yang multi tafsir ya. Apakah kita akan menjadi komunis atau tidak? Yang jelas kembali tadi saya katakan, yang kepada teman-teman semua, hingga tanggal 2 Oktober itu belum jelas siapa di belakang itu. Demikian juga tanggal 3 Oktober tidak jelas siapa di belakang itu. Barulah tanggal 4 Oktober kemudian mulai ada indikasi-indikasi tentang pertama keterlibatan Angkatan Udara. Kedua kemudian indikasi keterlibatan sebuah partai, Partai Komunis Indonesia. Dan yang berani sekali melakukan sikap ini adalah orang-orang Nahdlatul Ulama melalui sebuah gerakan yang disebut Gestapo pertama kali. Dan NU pula yang kemudian pada tanggal 5 Oktober ya, pada saat pemakaman para jenderal, kepala jenderal ditemukan pada tanggal 4 Oktober kan, di Libuang Buaya itu kan. Digali, ditemukan, ya, dan kemudian saat itu sentimen PKI itu tiba-tiba begitu sangat meluas sekali. Dan kemudian tanggal 5 Oktober lah pada saat pemakaman para jenderal, Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pertama yang menyatakan menuntut agar PKI dibubarkan atau ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Sejak itulah kemudian gerakan 30 September diindikasikan sebagai sebuah gerakan yang didalami oleh Partai Komunis Indonesia. Nah itu barangkali Kang. Ya, jadi kalau tadi andai-andai, kalau seandainya menang, ya saya kira teman-teman bisa menafsirkan sendiri. Ya. Tidak usah sejarawan kalau menafsirkan itu ya, Kang. Ya. Teman-teman saya kira bisa menafsirkan ya Pak Kang Prof Purwadi ya. Ya betul Pak. Nah, saya kira siapa bisa menafsirkan sendiri, tidak usah nanya saya itu ada Kang. Itu nanti dianggapnya itu sebagai cuma pendapat banyak yang jadi kalau itu terjadi bagaimana ya teman-teman bisa menafsirkan sendiri saya kira. Tapi apakah itu yang terjadi seperti Vietnam, seperti Cina yang jelasan saat itu komunis kita menjadi partai komunis kita menjadi partai yang dekatnya dengan RRC kan saat itu kan. Beda dengan tahun 48. 48 itu lebih dekat ke Rusia kita. Kalau tahun 65 kita dekatnya dengan Republik Rakyat Tiongkok. Itu barangkali kan. Cina Soviet split. Terus selain tahun 65 itu ada momen-momen lain kan? 48? Bukan itu maksudnya. Ke konteks Pancasilanya sendiri gitu ya? Ya. Ke konteks Pancasila. Itu ada momen-momen 1 Juni, 18 Agustus 45 kan gitu kan. Ya. Profesor melihat ini seperti apa? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya, Kang ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Pertanyaan yang bagus nih. Karena sekarang kan kita kalau kita bicara 1 Juni kan, kita sekarang pemerintah sudah menetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Sekarang kemudian timbul seperti apa sih? Ada kita tanggal 18 Agustus. Nah, saya bicara sebagai sejarah, kita bicara fakta. Kan? Sejarah itu yang disebut dengan hard fact. Hard fact itu jadi fakta keras ya. Fakta keras itu yang bisa menjadi sebuah common sense ya, sebagai pengetahuan umum. Tapi ada juga dan soft facts ya, atau fakta lunak yang bisa ditafsirkan. Nah, yang saya katakan adalah hard fact ya. Hard fact tentang tentunya tanggal 1 Juni. Jadi kalau teman-teman nanti Bapak Ibu teman-teman perhatikan, kalau kita bicara tentang 1 Juni itu 1 Juni itu yang terjadi adalah
sidang BPUPKI. Jadi kalau kita bicara tentang tanggal 1 Juni teman-teman semua, tentunya kita bicara tentang sebuah perjalanan anak bangsa ini. Kalau saya memberikan background-nya, jadi pada saat kita bicara 1 Juni itu, kita bicara tentang situasi Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Jepang, tapi Jepang tengah menghadapi kekalahan demi kekalahan di berbagai medan perang. Maka sebagai akibatnya Jepang pernah mengeluarkan yang janji Jepang ya, kalau kita sebut. Jadi Perdana Menteri Koiso ya, untuk memerdekakan Indonesia di kelak kemudian hari. Yaitu diantaranya diterjemahkan dalam bentuk BPUPKI. Dan BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertama kali tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, di dalam sidang itulah bicara tentang apa? Tentang dasar negara dan sebagainya. Ya, dalam pidato yang berlangsung pada 1 Juni itu, di sana ada beberapa yang menyampaikan pidatonya. Tapi di antara mereka, tokoh-tokoh bangsa yang menyampaikan pidatonya, hanya 2 orang saja yang menyampaikan konsep tentang dasar negara. Yaitu Muhammad Yamin, ya, teman-teman semua, dan kemudian Soekarno. Kalau Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negara itu dia ada pri kebangsaan, ada pri kemanusiaan, ada pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Itu dia bicara tanggal 29 Mei. Nah, pada pidato tanggal 1 Juni, Soekarno juga menyampaikan konsep dasar negara. Dia menyampaikan ada 5 konsep dasar negara. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Dia sebut yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua dia sebut internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga Soekarno menyebutnya sebagai mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Terjadi juga pidato dari Supomo sebenarnya 31, tapi Supomo tidak eksplisit menyampaikan konsep dasar negara. Jadi 2 orang itu. Nah, bedanya konsep dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno dan Muhammad Yamin, Soekarno itu tegas menyampaikan konsep dasar negara ini pada tanggal 1 Juni ya. Saya sebut dengan nama Pancasila. Ya, betul. Ya, itu pada tanggal 1 Juni. Tadi konsep dasarnya seperti tadi, kebangsaan Indonesia hingga terakhir ketuhanan yang berkebudayaan, tanggal 1 Juni. Nah, cuman tadi ada tanggal lagi yang penting soal untuk dipahami, yaitu 22 Juni. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada terjadi sidang panitia kecil, teman-teman semua. Sidang panitia kecil itu yang disebut dengan menghasilkan yang disebut Piagam Jakarta, teman-teman semua. Nah, di dalam Piagam Jakarta juga dilahirkan konsep dasar negara. Ya, konsep dasar negaranya hampir sama dengan konsep dasar negara yang kita kenal sekarang. Hanya bedanya, di dalam sila pertama, dia bicara atau konsep dasar sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu konsep dasar negara, 22 Juni. Yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, sekarang kita lalu, kemudian setelah itu kan Jepang kalah dari sekutu pada tanggal setelah dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian terjadi konflik antara anak muda dengan golongan tua. Golongan muda ingin merdekakan segera. Golongan muda seperti ya Kang Eko sekarang kan gitu kan, semangat tinggi kan ya. Merdeka ya Kang Purwadi. Kalau yang tua-tua kan cenderung apa penuh pertimbangan kan ya. Ya Soekarno kan kayak gitu ya, penuh pertimbangan. Soekarno inginnya merdeka itu melalui PPKI, karena Soekarno saat itu menjadi ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta. Timbul konflik. Singkat cerita, Bapak Ibu teman-teman semua, konflik itu kemudian bisa diakhiri setelah Soekarno yang saat itu diamankan di Rengas Dengklok dibawa kembali ke Jakarta. Di Jakarta itulah kemudian terjadi peristiwa perumusan teks proklamasi dan merdeka 17 Agustus, tapi kemudian sesudah itu Indonesia belum lahir loh ya sebagai sebuah negara. 17 Agustus baru pernyataan kemerdekaan. Nah, baru esoknya 18 Agustus lah PPKI mengadakan sidang. Ini sidang PPKI yang pertama. Di dalam sidang PPKI yang pertama inilah kemudian lahir rumusan dasar negara di dalam pembukaan UD 5. Jadi di dalam sidang PPKI itu kan pertama mengesahkan UD 45, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Ini yang perlu saya sampaikan, itu inisiatif mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden disampaikan oleh Otto Iskandar Dinata, tokoh Sunda, ya, yang menyampaikan itu saat Otista itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, pada tanggal 18 Agustus itulah lahir rumusan dasar negara sebagaimana yang kita kenal sekarang. Di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk diganti oleh sebagai hasil bisa dikatakan kompromi dari para founding father kita yang sangat luar biasa. Maka kalau tadi Kang Prof Purwadi bicara tentang multikulturalisme keberagaman budaya, iya,
Pancasila itu lahir dari kesadaran tentang keberagaman budaya yang sangat luar biasa. Pada saat yang namanya Piagam Jakarta merumuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hakikat Islam itu menjadi keberatan saudara kita di Indonesia Timur. Kami tidak semuanya Islam. Padahal Islam itu satu mayoritas kan. Tapi para tokoh bangsa kembali mereka berpikir sangat luas sekali, sangat arif sekali. Mereka bisa kemudian mengejawantahkan hal itu semua, dan kemudian kesepakatan dari seorang Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, kemudian juga Kasman Singodewejo, dan Tuanku Tengku Muhammad Hasan, lahirlah kesepakatan tentang rumusan dasar negara, di mana, nah ini, sila pertama yang tadinya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, menjalankan syariat Islam, bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan, apa yang terjadi 1 Juni? 1 Juni yang terjadi adalah perumusan dasar negara dan memberi nama dasar negara sebagai dengan nama Pancasila. Tapi Pancasila sebagai dasar negara yang lahir pada tanggal 1 Juni bukan dasar negara sebagaimana kita kenal sekarang. Rumusan dasar negara sebagaimana kita kenal sekarang lahirnya pada tanggal 18 Agustus. Jadi bagi saya sebenarnya kalau kita bicara 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila sebagai istilah. Ya. Tapi hari lahir Pancasila sebagai dasar negara, hard fact sejarah menyatakan 18 Agustus 1945. Ini yang penting ya. Jadi apakah salah 1 Juni hari lahir Pancasila? Ya tidak salah, tapi perlu dijelaskan. Yang lahir itu baru Pancasila sebagai istilah. Pancasila sebagai dasar negara baru lahirnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu barangkali Kang. Oke, siap. Ini sebelum ke Pak Puwardi juga ada pertanyaan. Ini kan disebut-sebutkan 30 September dan 1 Oktober ini ujian, bukan ujian ya, apa istilahnya? Ya ujian lah, tadi kan buat Pancasila sebagai dasar negara kan, dan itu udah teruji. Kalau kita buat komparasi dengan negara lain gitu kan, sama nggak negara lain juga? Dia ada semacam ujian juga gitu. Ini buat saya pertanyaan buat Kang Purwadi. Ada Pak Purwadi di sana. Buat saya buat Kang Purwadi. Buat siapa dulu ini? Oh ya, Pak Purwadi mungkin punya jawaban. Terima kasih Pak Reja ya. Luar biasa saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Reja. Jadi saya bukan dosen di bidang sejarah dan tidak ahli sejarah, jadi sedikit ada titik terang lah. Kalau saya memandang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Reja, bahwa Pancasila itu tidak lahir begitu saja gitu ya, tapi ada proses yang luar biasa kalau menurut saya dimulai pada tanggal 1 Juni ya, sejarahnya seperti itu. Istilah Pancasila itu lahir pada 1 Juni menurut saya, istilah itu ya, belum ada isi yang disepakati sebagai dasar negara. Tetapi di situ sudah ada upaya-upaya dari berbagai tokoh yang mengajukan isi dari dasar negara itu, dan sampai akhirnya saya sependapat dengan Pak Prof. Reja bahwa sebenarnya Pancasila itu lahir secara de facto karena maaf ya, kalau mau proses itu kan seperti kita ada bunting dulu gitu ya. Sebelum lahir itu kan ada satu proses, jadi janin dan seterusnya. Nah ini mungkin 1 Juni sampai 18 Agustus itu adalah proses yang terjadi dengan dasar negara kita. Dan lahir yang sesungguhnya pada saat dideklarasikan pada 18 Agustus 1945 pada saat PPK itu sidang ya. Menurut saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh harusnya tidak jadi polemik gitu ya, bahwa kan itu proses itu Pak ya. Iya, proses. Saya kira proses dari sebelum mulai lahir, dari istilah sampai mencari isi, kemudian sampai kita sepakat untuk bisa sepakat untuk dijadikan itu dasar negara. Oke, Pak. Nah, Terima kasih. kemudian tadi bertanya apakah di negara lain tidak ada kejadian-kejadian seperti di negara kita. Alhamdulillah di negara lain juga terjadi, tapi mudah runtuh. Misalkan Bapak boleh di Vietnam itu ya, di Vietnam juga terjadi, ada, atau di negara tetangga kita di Malaysia, kemudian di negara-negara yang Birma dan lain-lain itu kan luar biasa ya, sehingga
bagaimana gerakan-gerakan itu sehingga menguasai mereka. Namun di negara lain itu banyaknya berhasil gitu ya. Kalau di negara kita kan gagal itu. Kalau menurut saya ada ideologi lain yang ingin masuk di negara kita. Memang prosesnya juga lama dari sejak tahun 1948 sampai 65 atau sebelumnya mungkin sudah ada itu yang kita sehingga kita trauma dengan istilah atau penamaan PKI. Oke. Nah, sampai hari ini juga PKI ini menjadi trauma masyarakat yang memang menyaksikan kejadian-kejadian kekejaman yang terjadi pada saat itu. Dan sampai hari ini kontroversi G30S juga kontroversi. Menurut saya. Nah, sekarang juga ada ketakutan masyarakat adanya gerakan komunis gaya baru, KGB. Itu juga saya kira satu trauma yang diperlihatkan oleh masyarakat kita. Yang jelas setiap negara mempunyai ujian-ujian seperti di negara kita. Tapi mudah-mudahan ini Pancasila tidak berganti dengan dasar negara yang lain. Oke. Ya, mudah-mudahan ini ya jadi Pancasila memang teruji dan memang dipuji waktu itu ya. Waktu di masa lalu itu Pancasila itu dipuji, Pak. Bisa merekatkan masyarakat yang plural seperti kita ini. Ya diuji. Makanya kalau kita menyatakan Pancasila itu ada hari saktinya, ya mungkin ini tanggal itu ya pada saat-saat yang dimana gerakan itu luar biasa masifnya sehingga fenomenanya juga terbaca oleh masyarakat. Namun gagal gitu. Oke. Nah, kalau tidak gagal, tadi ada pertanyaan. Kalau tidak gagal, ya kita tidak seperti ini. Tidak seperti sekarang ini. Belum tentu saya bisa Mungkin tidak seperti ini. Mungkin begitu logikanya Pak Prof. ya. Kalau saya Itu bagian pakar manajemen menjawab. ahli manajemen bisanya begitu gitu. Kita break dulu sebentar sebelum masuk kita sesi 2. Sampurasun. Di podcast Suara Matraman ya. Ini season yang kedua. Nih kita menginjak ke aktualisasi dari Pancasila itu sendiri kan. Sekarang ini kan kalau lihat sosial media ya sama pemberitaan itu Pancasila itu seakan-akan keseret dengan isu komunis dan juga isu Islam radikal kan. Ya. Di kirinya ada komunis, dan itu seakan-akan itu menjadi alat untuk ya tadi itu seakan-akan bahwa Pancasila itu masih dikoreksi kan gitu kan. Padahal kita udah menyaksikan betapa tadi dikatakan bahwa Pancasila itu begitu sakti gitu kan, sehingga boleh ditempa dan 48, 65 dan juga beberapa kelompok yang ingin mengubah dasar ini juga banyak. Dan hari ini kan kita tadi itu digugat, termasuk digugat tadi dipaparkan oleh Prof. Reza itu Ya. kita jadi paham kan gitu ya. Dari 1 Juni, 18 Agustus, sekarang sampai 1 Oktober kan gitu. Tapi ya itu yang tadi gitu kan. Isu komunis ada yang mengatakan ini tahayul kan gitu. Tahayul politik katanya. Ada yang mengatakan tapi dikatakan kita juga semua harus waspada. Paham-pahamnya ada kan gitu. Paham-pahamnya ingin merubah dasar negara Pancasila kan. Nah, bagaimana Profesor melihat ini kan? Kang Ude ya. Saya kembali mohon maaf saya tidak akan melampaui Prof. Reza. Kelihatannya ini ranahnya Prof. Reza, tapi saya coba memahami sebagai organisator lah ya. Soksi ya. Sebagai organisator. Saya belum berbicara tentang organisasi saya, tetapi saya sebagai organisator. Di dalam teori organisasi itu selalu ada paham yang menyatakan kill to be kill. Harusnya juga kalau dasar negara ini sudah pilihan, Pancasila itu sudah pilihan, maka kalau ada paham-paham lain yang tidak sama dengan Pancasila, harusnya dilibas kalau menurut saya.
tidak diberi kesempatan sedikit pun. Jangan diberi ruang. Ciri-cirinya kan sudah jelas ya. Ya. Nah, seperti tadi, bagaimana kita diadu domba, bagaimana kita diinfiltrasi, bagaimana kita ditakut-takuti, bagaimana kita juga dianggap tadi, diragukanlah segala hal yang kita lakukan. Nah, kalau ada gerakan-gerakan semacam itu, harusnya ini ya satu ya, para pemilik atau yang menguasai bangsa ini, terutama keamanan, misalnya tentara Indonesia dan kepolisian, itu melihat jangan sampai ada ya paham-paham lain yang berbeda dengan Pancasila. Pancasila itu sudah diterima dengan sepenuh hati atau tidak? Saya lihat semuanya berbicara Pancasila, Pancasila, Pancasila. Tetapi di dalam implementasinya, saya lihat banyak juga tidak Pancasila ya. Banyak orang-orang yang maaf, kita melihatlah koruptor aja diperlakukan luar biasa ya. Nah ini saya kira tidak sesuai dengan Pancasila. Karena dia sudah tidak memberikan satu kemungkinan keadilan sosial itu. Karena dia mau mencuri untuk negara dan dibiarkan. Dan bahkan bisa ketawa-ketawa. Loh, yang begitu aja tidak dilibas. Nah, kalau saya kayak organisasi seperti ini tidak jelas, maka saya yakin negeri ini akan kacau balau gitu ya. Ya, Pancasila tidak dijadikan dasar yang sesungguhnya, tetapi masih memungkinkan ada ideologi yang terjadi di sini seperti sekarang. Ada cap radikal, cap ini, cap itu kan cap ya. Ya, cap saya kira di mana maaf, itu yang dikembangkan dan direkayasa oleh, yang saat ini sedang dianggap berkuasa, itu prasangka lagi ya. Kita juga prasangka apa betul tidak. Yang jelas kita melihat satu sandiwara-sandiwara yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat seperti itu. Saya sendiri ya kadangkala sebagai warga negara prihatin, kapan negeriku ini akan bebas dari hal-hal semacam itu. Ya, nah ini yang menurut saya itu. Saya kira Parija bisa ditanya itu. Terima dulu teleponnya, Pak. Oke, Pak Parija. Ya, mangga. Mataram, gini Pak, berbicara. Saya pernah ada pendapat, ini benar atau enggak gitu ya. Sebuah negara itu katanya dalam usia 70 tahun lebih, dia akan diuji konsep nation state-nya itu kan gitu. Nah, pada tadi yang saya kata yang pernah saya bilang gitu kan. Ketika Pancasila sekarang jadi setelah 70 tahun itu dia akan diuji konsep nation state-nya, apakah dia akan tetap ada atau misalnya dia bubar kan. Kalau dalam teori bukan teori sih, dalam pandangan perbandingan politik lah, perbandingan sistem negara kan gitu. Kalau lihat di negara-negara itu. Nah, apakah misalnya dengan konsep Pancasila ini juga masuk ujian itu, Pak? Pancasila misalkan ada jadi muncul kontroversi, muncul perdebatan kan gitu ya. Nah, apakah kita sedang melalui tahap fase itu kan? 70 tahun setahu apakah setelah 70 tahun ini Indonesia masih ada atau bisanya melewati fase itu kan gitu kan. Sehingga biasanya kan negara-negara besar itu lebih lama lagi Pak gitu. Usianya kan gitu. Oke. Baik Kang, gini. Saya kira kalau kita tadi bicara tentang, sekarang kan intinya kita bicara bicara tentang ideologi dan akhirnya bicara tentang pertarungan ideologi atau kompetisi ideologi. Kalau kita sebagai sebuah bangsa itu yang namanya pertarungan ideologi di negeri kita bukan hal yang baru. Kita itu sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Ini saya kita punya pengetahuan yang utuh ya berkaitan dengan ideologi ini. Jadi kita sejak sebelum kemerdekaan, tepatnya pada masa-masa organisasi pergerakan nasional, itu sudah terjadi pertarungan ideologi saat itu. Organisasi pergerakan itu melahirkan 4 ideologi besar, yaitu ideologi tradisionalisme atau ideologi tentang ketradisionalan, tentang kedaerahan. Maka lahir organisasi pergerakan yang berbasis pada tradisionalisme. Seperti misalnya Budi Utomo, ya, kemudian Yong Java, Yong lainnya yang organisasi kedaerahan.
Kemudian juga ada berbasis agama Islam, ideologi Islam. Maka lahirlah yang namanya Syarikat Islam, lahirlah yang namanya Muhammadiyah, lahirlah yang namanya Persis, lahirlah yang namanya Nadatul Ulama. Kemudian berbasis komunisme, Marxis kemudian berkembang menjadi komunisme. Itu dimulai oleh ISDV, Indonesia Social Democratic for Anything, yang kemudian berubah kemudian menjadi Partai Komunis di Hindia pada 23 Mei 1920. Muncul ideologi komunis. Dan kemudian muncul juga ideologi nasional, dengan puncaknya itu lahirnya yang namanya Partai Nasional Indonesia. Nah, ideologi ini kemudian terus berkompetisi pada masa itu juga, pada masa sebelum kemerdekaan ini. Dan Soekarno itu termasuk tokoh yang sangat paham tentang ideologi-ideologi besar ini. Sejak dia berada di Surabaya itu dia sudah belajar tentang Marxisme ya, pada saat tinggal di rumah Cokro Aminoto. Dan kelihatannya ideologi besar itu ada 3 ideologi besar, kemudian bisa dikatakan begitu berpengaruh di dalam jiwa politiknya Bung Karno, yaitu yang kemudian berkembang menjadi konsep ideologi Nasako, nasionalis, agama, dan komunis. Itu pula yang kemudian muncul pada masa kemerdekaan. Jadi dari 4 ideologi itu yang muncul masuk kemerdekaan ada 3 ideologi, nasionalis, agama, dan komunis. Itu juga yang muncul kemudian pada saat kita terjadi pemilu 1955. Nah, yang kita pahami kemudian, yang namanya ideologi komunis itu punya sejarah panjang pemberontakan. Ini hard fact kalau ini. Pada masa kolonial Belanda juga dia pernah memberontak pada tahun 1926 terhadap pemerintah kolonial Belanda yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. 1926 itu ya. Dan kemudian pada masa kemerdekaan dia memberontak lagi 1948. Pada September 1948. Bedanya dengan 65 tentunya menjadi pertanyaan semua orang sebenarnya. Pada pemberontakan 1948, Soekarno tegas menyatakan, pilih PKI Musso atau pilih Soekarno-Hatta. Di 65 Soekarno tidak bicara itu. Ya, makanya dia menjadi big question, kenapa seperti itu kan yang terjadi. Dan kemudian kalau kita bicara ke selanjutnya, apakah kemudian kita itu dengan Pancasila kemudian menjadi negara yang sudah dicoba, dan kita akhirnya perjalanan panjang kita perjalanan bagaimana membumikan Pancasila. Bagaimana menjadikan warga negara kita itu warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki kesadaran tentang persatuan Indonesia, kesadaran tentang kerakyatan, dan keadilan. Dan kita lihat kemudian perjalanan ideologi Pancasila ini pada saat kita membumikan, dihadapkan dengan permasalahan yang cukup serius. Kan? Pancasila itu tidak sempat menjadi ideologi, atau dia bukan menjadi bagian ideologi negara pada saat kita menganut negara yang namanya pada masa parlementer. Karena pada masa parlementer dari 50 sampai 59 itu kita menggunakan undang-undang dasar sementara. Pancasila tidak menjadi dasar negara saat itu. Pancasila menjadi dasar negara lagi sesudah kembali kepada UUD 45 pada Dekret 5 Juli 1959. Nah, dari 59 hingga sekarang atau dari 45 hingga kemudian 50 itu memang terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mengganggu Pancasila. Dari periode pertama 45-50 kan terjadi peristiwa pemberontakan gerakan pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada periode dari 59 sesudah kembali ke UUD 45 sampai sekarang juga terjadi peristiwa yang luar biasa di negeri kita. Yang namanya tentunya pada 65 tadi, 30 September 1965. Itu bisa peristiwa yang hendak menghancurkan ideologi Pancasila. Dan kemudian pada saat sekarang juga terjadi peristiwa-peristiwa kan, peristiwa konflik-konflik kedaerahan yang terjadi di Sumatera, yang terjadi di Kalimantan dengan Sambasnya, yang terjadi kemudian di Sulawesi, ya, yang kemudian terjadi di Maluku, yang terjadi kemudian di Papua. Itu semua konflik-konflik yang pada dasarnya basisnya karena tadi kita belum berhasil membumikan Pancasila. Pancasila yang multikultural, Pancasila yang sangat mengedepankan tentang keberagaman. Maka itu tidak heran kalau kita bicara tentang lambang negara kita, lambang kan Bhinneka Tunggal Ika kan. Bhinneka Tunggal itu keberagaman berbeda tapi tetap satu jua kan. Nah ini yang belum disadari oleh anak bangsa yang besar ini. Sehingga kalau kita bicara di sini sebenarnya tidak perlu menjadi 70 tahun kalau Indonesia dicobanya sejak lahir pertama kali sampai sekarang. Dan apakah yang terus berlangsung? Saya menduga akan terus berlangsung. Karena kita negara yang sangat seksi. Seksi sumber daya alamnya ya Kang Purwadi ya. Luar biasa kan sumber daya alam kita itu. Sehingga sampai kapanpun kekuatan asing itu ingin masuk di Indonesia, sudah pasti itu. Kita itu sejak kolonial kan kita kaya dengan sumber daya alam yang berupa kopi, karet, kina, kemudian sumber daya pertambangan, emas, dan yang namanya batu bara,
Minyak bumi itu kan sejak sebelum kemerdekaan kita miliki. Dan itu menjadi rebutan. Tentunya para kapitalis pada masa itu, khususnya Belanda saat itu kan. Dan masuki kemerdekaan ini terjadi kembali kita sekarang. Kita itu negara yang sangat seksi dan menjadi rebutan banyak negara. Sehingga, nah ini pentingnya kan, siapapun negara itu atau negara manapun itu, maka dia sangat berkepentingan untuk bisa menguasai dan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Dan tinggal kita, apakah kita sanggup mengatasi itu semua kan? Nah di sini pentingnya kembali kepada bagaimana kita semua sebagai bangsa bisa membumikan Pancasila, memberikan kesadaran tadi. Kesadaran kalau bicara Pancasila sebagai tadi kan, kalau kita bicara Pancasila itu dasar negara, cara pandang kita, cara hidup kita, falsafah hidup kita, ideologi kita. Artinya kan bagaimana cara kita berbangsa dan berdasarnya Pancasila kan? Nah ini kalau memang demikian, dalam konteks itulah barangkali saya kira Kang dan Kang Prof. Purwadi, maka yang perlu kita lakukan itu tadi, bahwa kita sampai kapanpun, bahwa kita bisa memberikan Pancasila dengan sebaik-baiknya, agar bangsa kita sadar. Kesadaran pertama itulah kesadaran tentang keberagaman itu, bahwa kita jangan pernah bermain-main dengan keberagaman kita. Tidak ada negara dimanapun di berbagai belahan dunia yang seberagam Indonesia. Kita itu etnisnya 1000 lebih. Rasnya juga ada, agama apa yang tidak ada di negeri kita, kepercayaan apa yang tidak ada di negeri kita, ada semua. Pada saat itu dimain-mainkan, maka ancamannya sangat serius. Kita tahu kan, Yugoslavia saja, Yugoslavia yang tidak seberagam Indonesia, sekarang tinggal sebuah nama. Uni Soviet saja yang tidak seberagam Indonesia, pada saat keberagaman dimainkan, maka dia sekarang tinggal sebuah nama. Suriah yang tidak seberagam sampai sekarang belum bisa mengatasi seperti itu. Irak juga demikian, Libya juga demikian, Afghanistan juga demikian sekarang. Maka itu kita betapa harus hati-hati kita mainkan ini. Jangan pernah kita bermain-main dengan keberagaman kita. Ada yang mencoba mengadu domba etnis, mudah apa yang susah kan? Mengadu domba etnis dengan ras, apa yang susah? Mudah. Karena rezim kolonial Belanda sudah melakukan itu semua melalui politik divide et impera. Kita kan negara ya bangsa yang mudah diadu domba, dipecah diadu domba. Dan sejarah membuktikannya kan, itu kan kita kan. Yang namanya VOC itu bisa 200 tahun kan Prof. Purwadi menguasai kita. Dari 1602 sampai 1799. VOC itu kalau kita ibaratkan kan tidak beda dengan Kadin sekarang lah. Mohon maaf, bukan berarti Kadin seperti VOC ya, awas jangan salah ini. Tidak bedanya dengan Kadin sekarang, tapi Kadin yang punya senjata gitu loh VOC itu. Kan namanya aja Verenigde de Oost-Indische Compagnie kan. Persekutuan Dagang Hindia Belanda. Kan. Itu 200 tahun. Modalnya apa? Modalnya divide et impera mereka. Mengadu domba. Hancur maka yang namanya Kerajaan Banten. Hancur yang namanya Kerajaan Cirebon. Mataram juga dihancurkan, dipecah belah semuanya. Kan Cirebon yang dulu kuat sekarang Kanoman, Kasepuhan, Kecirebonan kan, dan tidak pernah bisa eksis lagi hingga sekarang. Dan juga wilayah-wilayah sama. Kemudian Belanda sendiri pada Belanda masuk ke kita mulai abad 9 sampai 1942, modalnya sama divide et impera. Nah inilah kembali saya kira yang harus menjadi kesadaran kita bersama, bahwa karena fakta-fakta sejarah di masa lalu, fakta yang kita bangsa yang mudah diadu domba, dipecah dan diadu domba, maka begitu sangat luar biasanya pada saat timbul kesadaran untuk membangun identitas yang sama kan teman-teman semua. Identitas itu dibangun melalui yang namanya Ikrar Para Pemuda kan, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu kan kesadaran tentang keberagaman. Anak muda itu sadar bahwa Indonesia itu begitu mudah diadu domba karena berbeda-beda dan kita tidak ada pengikatnya, maka dibuatlah perkat. Perkat itu dengan nama perkat yang bernama Indonesia. Nah, tapi ini juga hati-hati barangkali teman-teman semua ini para peserta podcast Sumpah Pemuda juga Kang Prof. Purwadi sekarang salah dipahami juga kita itu. Begitu mudahnya kalau bicara Sumpah Pemuda, bicara angka 1 saja. Tulisannya bangsa, tanah air, bangsa, dan bahasa. Jadi dianggapnya Sumpah Pemuda itu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Padahal tidak seperti itu, ngaco besar itu kalau ada yang nulis gitu. Tidak ada bunyi Sumpah Pemuda, satu tanah air, atau satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, nggak ada. Yang benar itu berbahasa satu, bertanah air satu, tapi untuk bahasa
menjunjung bahasa persatuan. Beda sekali dengan berbahasa satu. Kalau berbahasa satu artinya kesadaran bahwa kita boleh hidup hanya bahasa Indonesia. Tapi kalau menjunjung bahasa persatuan artinya bahasa persatuan dijunjung bersama-sama, tapi bahasa daerah perlu dikembangkan. Sekarang kan yang terjadi, coba, kalau orang bicara bahasa daerah atau mengamumulai kebudayaan daerah, dianggapnya apa? Etnosentrisme. Dianggapnya sebagai separatis. Nah, itu undang-undang mengharuskan kita ngamumulai kebudayaan daerah. Kenapa terjadi demikian? Karena kita salah memahami tentang keberagaman kita. Salah memahami tentang makna Sumpah Pemuda. Dan salah memahami tentang multikulturalisme Indonesia. Nah, pada saat bicara multikulturalisme Indonesia, semangat ada di dalam Pancasila. Tadi Kang Prof. juga bicara itu, kan? Tadi pada saat tadi sila pertama diganti atau hilangnya 7 kata itu ada bukti paling nyata tentang kesadaran para founding father kita tentang Indonesia yang sangat beragam. Bayangkan, nah ini sekarang tadi sama dengan Kang Edo bicara, kalau seandainya dulu tokoh-tokoh Islam saya tidak mau 7 kata dihilangkan, apa yang terjadi kira-kira? Mereka tetap inginnya Pancasila hanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kemudian mereka tidak mau dihapus. Apa yang terjadi dengan diri kita sekarang? Maka perlu kita menyadari bahwa pengorbanan itu bukan pengorbanan yang sederhana. Pengorbanan umat Islam tentang penghilangan itu bukan yang sederhana. Karena pengorbanan tentang kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah juga yang sekarang perlu kita tanamkan kepada seluruh generasi bangsa kita. Karena hanya dengan itulah, saya punya keyakinan nih, bahwa NKRI akan tetap ada. Tapi pada saat itu semua, kita tidak bisa membumikan, menginternalisasikan dalam diri kita, maka saya juga tentu Kang Prof. Purwadi, saya termasuk orang yang khawatir bahwa Indonesia ke depan tinggal sebuah nama. Dan Pancasila menjadi perkat kita semua. Di sini kita perlu menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Itulah maknanya barangkali Kang Edo, kenapa Soeharto dulu itu bicara namanya kesaktian Pancasila. Karena tadi dia sangat ingin agar orang tahu bahwa ini semua itu adalah sebuah momen penting bahwa Pancasila bisa ditegakkan kembali. Yang tadi jawaban dari Kang Edo, kalau seandainya tidak menang, apa yang terjadi? Maka istilah kesaktian Pancasila itu muncul di sana. Itu barangkali seperti dia kalau saya mencoba menyelaminya, ya, kenapa muncul kesaktian Pancasila itu. Jadi kalau itu tidak berhasil, apa yang terjadi? Teman-teman bisa menjawabnya. Dan karena itu berhasil, Soeharto mungkin punya keyakinan bahwa itu adalah karena ada komitmen yang kuat tentang Pancasila. Dan sehingga ada istilah kesaktian, yaitu saya kira itu kenapa disebutnya kesaktian, yaitu saya kira mungkin semangat yang saya itu melekat dalam diri seorang Pangkostrat atau Menpangat Maijen Soeharto saat itu, ya, untuk bagaimana membangun kembali kesadaran anak bangsa ini, bahwa anak bangsa sekarang tengah dihadapi oleh ancaman yang serius, ancaman itu terhadap ideologi Pancasila. Dan kembali saya katakan, bahwa ancaman ini tidak akan berhenti, akan terus terjadi di negeri ini selama memang negeri kita menjadi negeri yang seksi tadi, dan negeri yang penuh dengan keberagaman, yang selalu kembali keberagaman itu selalu, kalau pada kita bicara dengan kepentingan politik, maka itu selalu dijadikan alat untuk bagaimana mencapai kepentingan politik itu sendiri. Saya kira dulu sementara, Kang. Terima kasih. Oke, makasih Pak Prof. Reza. Prof. Purwadi, mau ditambahkan? Apa pertanyaan yang tadi masih yang tadi atau sudah bergulir pada yang lain? Oke, kalau gitu kita break dulu. Ya. Kita break dulu. Kita break dulu 3 menit. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan untuk audiens. Kita break dulu. Kembali ke sesi 3. Saya akan tanya soal kondisi masyarakat, apresiasi masyarakat terhadap Pancasila ini, kan, gitu. Dalam beberapa hal kita menemui masyarakat seakan-akan udah nggak care, atau mungkin semacam udah kurang mengapresiasi, mungkin bahasanya itu apa gitu yang dekat. Tapi yang jelas kita dalam kondisi masuknya budaya luar, K-pop, budaya, apalagi dengan arus informasi yang sangat deras, kan gitu. Seolah-olah Pancasila ini kurang diapresiasi, kurang direspon, terutama mungkin oleh yang generasinya udah sangat muda, milenial lah katakanlah. Profesor melihat ini seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Ude ya. Ude, ya.
memang ini satu keadaan yang sudah tidak bisa kita pungkiri lah ya, bahwa sekarang informasi yang masuk kepada masyarakat itu begitu luar biasa. Padahal Pancasila ini menjadi dasar yang harusnya ya informasinya lebih banyak kepada masyarakat, sehingga perilaku-perilaku masyarakat yang diharapkan itu bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dasar negara kita. Nah, saya sebagai sebut sajalah yang aktif di organisasi seperti SOKSI ini, kalau melihat sejarah di masa lalu bahwa pertentangan yang terjadi di masyarakat itu jelas. Ada kelompok X dan kelompok Y. Sebut sajalah komunis ini memang mempunyai upaya-upaya yang luar biasa, ingin menjadikan bahwa dasar negara kita itu tidak seperti yang sekarang didengungkan. Pancasila itu menjadi sesuatu, dan kita berhadapan langsung dengan mereka. Nah, sehingga kita mudahlah mengcounternya gitu. Nah, kalau saat ini Bapak boleh lihat siapa sih sebenarnya yang komunis itu, ya pasti bingung lah. Siapapun pasti bingung. Siapa sebenarnya yang komunis ini? Apakah Pak udah saya atau siapa gitu ya? Nah, yang jelas mereka itu tidak secara jelas dan pasti, makanya istilah komunis sudah menyusup di mana-mana itu ya sah-sah saja kalau menurut saya itu ya, sah dan terjadi. Nah, bagaimana organisasi ini, ya masyarakat ini bisa mengkanter supaya hal itu tidak terjadi, ya, sehingga dasar negara tetap Pancasila, menurut saya adalah yang harus kita lakukan tadi. Ya, organisasi-organisasi seperti SOKSI ini ya masih tetap harus di depan menyuarakan anti komunisnya. Ya. Nah, kalau dia diam, saya kira ini lambat laun ya mereka, karena seperti yang Anda tahu, 48 dia ditumpas, 65 hidup lagi. Nah, sekarang sudah lama. Mungkin sekarang hidup lagi, saya tidak tahu. Tetapi sekarang ramai, sudah ada komunis gaya baru ya. Nah, ini organisasi SOKSI juga tidak pernah diam dengan masalah itu. Perjuangan tetap dilakukan untuk bisa mengcounter itu. Nah, organisasi yang seperti SOKSI ini jelaslah punya visi yang ingin menjadikan Pancasila itu menjadi dasar yang memang harus tidak bisa diganggu-gugat. Visinya ke situ. Bagaimana dia menjadi pejuang terdepan di dalam membela Pancasila. Nah, insya Allah sampai hari ini masih berkomitmen. Kalau menurut pemahaman saya dan penglihatan saya, teman-teman yang masih di SOKSI ini masih mempunyai idealisme untuk tetap menjadikan Pancasila ini menjadi garda terdepan sebagai dasar negara. Kemudian juga mengedepankan, menyadari bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang berbagai plural dari berbagai etnis, berbagai latar belakang, ingin menyatukan mereka, ya, menyatukan mereka di dalam wadah yang tidak terpecahkan, tidak lagi sekarang ya maaf ya primordial gitu ya, primordial yang hanya mengakui kelompok-kelompok tertentu atau mengedepankan kelompok-kelompok tertentu. Kita adalah sama-sama bagaimana membuat negeri ini menjadi makmur dan menjadi negara yang dihargai, dihormati dan mempunyai nilai yang luar biasa. SOKSI masih tetap di sana. Dan yang keempat yang saya lihat bahwa saat ini yang paling mudah dibentur-benturkan adalah maaf ya agama ya. Ya di kita ini agamanya yang diakui 5. Ya kalau bisa ya mereka itu kan punya keyakinan yang berbeda. SOKSI berkomitmen ini. Bagaimana agama yang ada di negara kita itu ya saling toleran gitu ya. Tidak saling menganggap mereka yang paling benar. Dan juga tidak benar kalau mengatakan bahwa setiap agama itu benar. Nah ini harusnya di-counter gitu. Para founding atau para pengelola negara ini harusnya cerdas kalau menurut saya. Nah kalau dia mengatakan bahwa semua agama benar,
Saya kira juga tidak benar. Tapi bagaimana yang agama yang 5 ini bisa hidup di negara kita dengan tentram dan damai, ya kita harus toleran gitu. Bagaimana membangun toleransi itu? Jangan ingin mengintervensi. Nah ini Soksi tetap berkomitmen ke sana. Nah ini organisasi Soksi ini menjadi garda terdepan sehingga Pancasila ini menjadi wahana atau dasar untuk actionnya organisasi. Saya kira sampai hari ini, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menjadi landasannya. Jadi insya Allah Pak Ude ya, Kang Ude, bahwa Soksi berkomitmen untuk tetap melestarikan Pancasila, dan Soksi juga menghendaki bahwa Pancasila itu menjadi dasar negara yang memang dipuji oleh beberapa negara yang ada di sekitar kita. Itu saja mungkin dari saya tentang masyarakat sebagai masyarakat ya, harusnya seperti itu. Oke. Pak Reja, ini ada istilah komunis gaya baru. Terus belakangan ini saya melihat ada gejala seperti sebelum tahun 65 kan. Gejala sekarang banyak kiai diserang, pura-pura gila, atau misalnya modusnya orang gila menyerang kiai, menyerang masjid misalnya. Ini juga terjadi sebelum sebelum 65 kan. Apakah ini juga ada yang benar nggak ini misalnya bahwa ini semacam komunis gaya baru juga kan? Oke, baik. Yang pertama barangkali yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita bicara tentang komunis dan PKI, kita real faktual kita, kondisi faktual kita bahwa yang namanya komunis sebagai sebuah partai sudah tidak ada. Itu harus real ya kita sadari. Karena yang namanya Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan secara resmi sejak tanggal 12 Maret 1966. Jadi itu sudah kurang lebih kalau kita bicara sekarang ya 55 tahun yang lalu itu sudah dibubarkan melalui tentunya keputusan yang dikeluarkan oleh Jenderal Soeharto saat itu. Yang kedua, kemudian yang disampaikan, tapi komunis sebagai ideologi tentunya tidak mungkin hilang dan pasti akan tetap hidup dan berkembang, terutama bagi mereka yang meyakini ideologi tersebut. Jadi sekali lagi, kalau sebagai sebuah partainya sekarang sudah ada, itu tidak usah kemudian kita bahwa PKI hidup kembali. Sebagai seorang PKI sudah tidak ada. Tapi kalau kita bicara sebagai sebuah ideologi, maka itu masih tetap ada, hidup dan berkembang, terutama bagi mereka yang punya keyakinan tentang ideologi tersebut. Dan kemudian apakah kemudian mereka mengimplementasikannya kembali ideologi yakin dalam sebuah tindak ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu tentunya menjadi sebuah analisis pendapat yang begitu beragam sekarang di negeri kita. Termasuk juga berbagai peristiwa kemudian selalu kita tafsirkan ini jangan-jangan, ini jangan-jangan ini. Nah, kalau saya lebih melihat pada sisi yang lebih penting lagi, bahwa betapa kita tetap harus berhati-hati dengan isu apapun yang berkembang di negeri kita. Baik isu komunis, isu kemudian sekarang muncul istilah ekstrim kanan, istilah radikal, dan itu begitu mudah sekali kan itu muncul. Yang sebenarnya itu bagi saya itu sebagai fakta-fakta yang bisa jadi tujuannya hendak memecah belah bangsa kita yang sangat luar biasa ini. Maka disinilah barangkali kita perlu sangat kehati-hatian, kecermatan. Kita semua sangat memikirnya yang sama, agar yang namanya pemberontakan yang diinisiasi oleh PKI pada tahun 48 dan kemudian diindikasikan juga oleh PKI dilakukan pada tahun 65 itu jangan pernah terjadi lagi. Karena akibatnya sungguh sangat luar biasa bagi bangsa ini. Bagi mereka yang memberontaknya dan bagi tentunya yang menjadi korbannya lebih-lebih. Kan saya kira itu sampai sekarang menjadi sebuah kisah sejarah yang sulit sekali untuk kemudian didamaikan kembali. Didamaikan tentunya dalam konteks didamaikan sebuah bangsa yang besar ini. Konflik tetap terjadi, dan itu terjadi juga sampai dengan sekarang. Oleh karena itu yang perlu tentunya kalau kita bicara, apakah kemudian tanda-tanda di Kang Edo ya bahwa tanda itu masih muncul? Ya kalau kita bicara peristiwa menjelang 45, sepertinya seperti itu menjelang 65 itu. Terjadi misalnya serangan-serangan terhadap orang ulama, terhadap tokoh-tokoh agama, itu terjadi ya itu menjadi warna yang dulu terjadi menjelang tahun 65. Tapi apakah itu benar-benar kemudian sama peristiwanya dilakukan oleh tentunya mereka yang sama yang dalam artian
kalaupun bukan orangnya, tapi mereka yang punya ideologi yang sama dengan masa seperti itu masih menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Karena kembali yang jelas, kekisruhan ini kan yang kita rasakan sekarang, membuat kita, bangsa kita itu sulit untuk bergerak maju kan. Dan pada saat sebuah bangsa bergerak maju, maka yang terjadi kemiskinan kan. Dan kemiskinan itu akan menjadi lahan yang subur untuk menjadikan negeri ini selalu dalam kondisi yang tidak aman. Nah, jadi kalau saya melihat kemudian apapun, saya kira tentunya lebih-lebih teman-teman di SOKSI ya, saya kira punya pengalaman yang sangat luas ya Kang Prof. Purwadi ya, dalam berhadapan dengan PKI ya. Saya kira mungkin lebih punya pengalaman, tokoh-tokohnya nanti lebih punya pengalaman untuk membaca situasi saat ini ya. Karena kan SOKSI lahir dibentuk untuk menghadapi SOBSI yang SOBSI-nya PKI. Dan itu semua tentunya menjadi sebuah pengalaman sejarah yang sangat luar biasa bagi teman-teman di SOKSI. Dan itu tentunya harus terus menjadi sebuah kekuatan SOKSI di dalam menjaga negeri ini kan, itu kan semangat seperti itu kan. Jadi kalau teman-teman, kalau saya kan tentunya lahir pada saat peristiwa terjadi ya, baru umur ya saya 1 tahun ya Kang Prof. Purwadi ya. Entah Kang Prof. Purwadi usia berapa saya itu ya. Saya lahir karena tahun 64 ya. Jadi saya tentunya hanya berdasar di sumber-sumber bacaan kan. Nah, dari sumber bacaan tapi tadi bahwa menjelang peristiwa 6 ini terjadi berbagai peristiwa tentunya sekali lagi tadi para ulama, kemudian terjadi konflik-konflik di daerah juga terjadi, kemudian juga terjadi upaya intervensi terhadap tubuh militer, terjadi seperti itu kan. Maka tidak heran kalau di tubuh Angkatan Darat terjadi konflik dan pecah kan. Nah, kita tentunya tidak berharap bahwa konflik di dalam itu tumbuh kembali akibat tadi pertarungan ideologi yang ada di dalam tubuh militer. Maka kalau kemarin ada seorang mantan pimpinan angkatan bersenjata yang mengindikasikan ini bangkit kembali, yaitu dibaca dalam semangat bahwa kita perlu menjaga kehati-hatian agar tentara nasional yang sama-sama kita cintai itu jangan sampai kemudian jatuh kembali ke masa-masa pada saat peristiwa 1965. Masa-masa di mana militer itu terpecah kan. Karena jelas teman-teman semua pada saat Untung menyatakan gerakan 30 September, jelas dia menyatakan bahwa ini adalah hanya gerakan di dalam tubuh Angkatan Darat. Yang terjadi kan cuma gerakan tumbuh karena adanya konflik ideologi kan. Nah, ini tentunya kita berharap bahwa ini jangan sampai terjadi karena TNI itu kan kasarnya aset negeri kita, aset negara kita yang betul-betul merepresentasikan NKRI. Karena hanya TNI lah organisasi Indonesia yang paling beragam, yang bisa menampung semua keberagaman yang ada di negeri kita. Dan itu telah membuktikan bahwa TNI mampu menjaga NKRI selama seusia dengan usia negeri kita kan. Kalau kita berangkat dari Hari TNI 5 Oktober 1945 sampai sekarang, mereka telah mampu menjaga negeri ini selama kurang lebih 76 tahun. Tapi TNI juga pernah punya masa di mana masa di dalam tubuh TNI terjadi konflik-konflik ideologi. Nah, kita ini yang perlu dijaga bersama-sama. Dan kita semua perlu tentunya sebagai bagian yang sangat mencintai TNI untuk tetap sama-sama menjaga TNI kita agar tentunya menjadi sebuah organisasi militer yang tetap dia mampu menjaga keutuhan negeri ini dengan berbasis, dengan berpegangan pada ideologi Pancasila. Nah, barangkali itu saya kira ya, Kang, kalau kita bicara tadi ya, apa yang terjadi di negeri ini ya, jadi kita semuanya saya kira berbagai momen harus kita bacanya dengan sangat hati-hati sekali. Jangan sampai kembali bahwa nanti mereka yang menginginkan negeri ini pecah, negeri ini porak-poranda, tersenyum melihat ini. Dikasih ini, begitu sangat mudah sekali kalau kita itu kena timbul konflik kembali, mempertajam konflik. Bayangkan saja kalau saya melihat konflik pasca pemilihan presidennya sampai sekarang kan belum selesai kan. Itu jangankan kita bicara itu jadi sebuah keluarga juga, itu cerita itu masih tetap kan konflik terjadi. Itu pertanda bahwa kita menjadi bangsa yang sangat mudah dipecah belah. Dan ini harus hati-hati betul kita menjaga ini semua. Apalagi kalau itu berkaitan dengan yang namanya komunis, berkaitan dengan isu-isu PKI. Sangat mudah sekali itu mengharu-biru bangsa yang besar ini. Kita kembali bahwa peristiwa-peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tahun 48 dan juga 65 yang diindikasikan dilakukan oleh PKI dan dibuktikan dari sidang-sidang PKI sebagai pelakunya, kita tentunya harus membaca peristiwa jangan sampai berulang kembali. Itu berlaku sekali lagi, tidak hanya bagi bangsa kita yang besar secara keseluruhan, tapi tentunya juga bagi mereka-mereka yang punya keyakinan dan ideologi komunis. Jangan pernah bermain-main lagi dengan itu semua di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Mari kita jaga, mari kita usung, mari kita angkat, mari kita jadikan Pancasila sebagai ideologi bersama kita. Kan semangatnya itu akhirnya kan. Karena dengan kita menetapkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus, artinya itu harus menjadi dasar cara kita bertindak,
cara kita bersikap, cara kita berpikir tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Segitu barangkali, Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Reza. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah di chat Zoom kita udah ada beberapa pertanyaan dari Yayusri Rahayu. Ini kepada Prof. Reza. Pancasila itu sesungguhnya dasar negara, falsafah atau ideologi negara? Terus katanya perbedaannya apa? Terus ada lagi dari Apnan. Saya ingin bertanya, dalam dimensi realitas kekinian, apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah merepresentasikan nilai-nilai nyata kehidupan berbangsa dan bernegara? Terus dari Sally, selamat malam, saya Sally, Fakultas Manajemen, kayaknya murid Prof. Puwardi. Ya mungkin ya. Pada zaman sekarang banyak yang malah merusak moral generasi bangsa. Lalu pertanyaannya, apa perlu kita kembali ada P4 katanya kan, untuk meningkatkan pemahaman arti Pancasila? Terus bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran secara virtual katanya. Ada yang terakhir, Teguh Dwi Erlangga, selamat malam. Mohon izin, saya bertanya, seperti yang dikatakan Prof. Reza, bahwa negara kita sekarang tidak bisa bergerak maju. Menurut Prof, bagaimana caranya menjadikan generasi muda sekarang bisa membuat negara ini bergerak lebih maju? Ini ada 4 pertanyaan, ada yang buat Prof. Purwadi, ada juga yang buat Prof. Reza. Mungkin Prof. Purwadi dulu. Terima kasih Prof. Reza. Mohon maaf nih saya dulu. Mangga, Kang. Coba. Mangga, Kang Prof. Saya tidak akan menjawab yang pertama. Kelihatannya yang pertama untuk Prof. Reza ini ada, tapi saya mencoba ini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya mencoba memang yang namanya Pancasila sebagai dasar negara kita ini tidak lepas dari ya anasir atau tantangan-tantangan yang luar biasa ya. Nah, saat ini seringkali bahwa musuh utama dari Pancasila selalu dikatakan bahwa komunis. Apa betul hanya itu? Kalau menurut saya bukan hanya komunis, tetapi ada ajaran-ajaran lain yang memang tidak senada dengan kita. Ya, komunis ini memang yang fenomenal ya, yang paling kelihatan oleh masyarakat kita, ulah dan tindakannya ya. Tetapi yang merusak juga tidak kalah banyak gitu ya. Saat ini misalkan ya, ini ada gerakan yang berlindung di HAM gitu ya. Ini juga menjadi gerakan-gerakan yang menurut saya ini mengganggu dasar negara kita. Kita diminta untuk melegalisasi LGBT misalkan, itu kan satu tantangan sendiri bagi negara kita ya. Yeah. Itu kemudian ada ya free sex gitu, itu ya. Itu juga itu mereka dalihnya tadi ya, HAM, hak asasi manusia, tidak beragama pun. Nah, ini harus dilehalkan, boleh-boleh saja katanya begitu ya. Padahal di negara kita ajasnya jelas, dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak bertuhan ya tidak hidup di negara ini harusnya. Tetapi ini kan gerakan ini luar biasa, ya, masif dan terus-menerus mengganggu dasar negara kita. Dan kita ya sepertinya pembenaran, karena hak asasi manusia itu luar biasa memperjuangkan itu juga. Kemudian juga seperti sekarang, maaf ya, bahwa Pancasila itu antilah penjajahan. Kita lihat sekarang bagaimana negeri ini terjajah dalam berbagai hal. Ya tadi mengenai ketidakmajuan seperti yang disampaikan oleh Prof. Reza, susah maju negara kita.
Nah, bagaimana cara majunya? Harus lepas, harus bisa mandiri kalau menurut saya. Jangan tergantung dengan yang lain. Nah, ini para penyelenggara negara ini kan juga senangnya minjam gitu ya. Inginnya cepat-cepat membangun gitu ya. Kenapa kalau tidak punya uang kan kita juga tidak membangun? Coba prihatinlah sedikit misalkan dengan apa yang kita miliki. Nah, ini juga gerakan-gerakan yang mengganggu kalau menurut saya, diiming-imingi supaya membangun, supaya infrastrukturnya cepat ya, supaya masyarakat juga cepat berininya, tetapi belum siap segalanya. Ini juga mengganggu. Coba Bapak resapi dari sila-sila yang ada di Pancasila itu juga yang mengganggu. Jadi bukan hanya komunis saja. Kemudian maaf di sini adanya berbagai agama. Ya, seolah-olah agama inilah yang paling benar dan agama lain tidak benar. Nah, ini juga menurut saya mengganggu juga. Ya, kalau saya tetap berpendapat bahwa 5 agama yang sudah diakui negeri itu, mari kita lestarikan. Ya, yang jelas di sini ini, di negeri ini, kalau mereka tidak berketuhanan, ya, atau tidak memiliki nilai-nilai yang berajaskan kepada keyakinan tertentu, saya kira di sini tidak boleh berkembang. Ya, harus berkembang berdasarkan tadi 5 agama yang sudah diakui. Nah, kalau yang ateis dan lain-lain itu tidak. Jadi kesimpulan saya bahwa memang Pancasila itu sebagai dasar negara kita yang paling ideal. Jangan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Reja, mari kita lestarikan, mari kita upayakan menjadi dasar negara. Jangan pilih yang lain lah gitu ya. Yakini bahwa itu adalah terbenar kalau menurut saya. Kalau itu sudah diyakini, maka gerakan-gerakan masyarakat kita juga menuju ke sana. Diberi contoh oleh para pengambil kebijakan, jangan mencuri ini sudah bukan waktunya di negeri ini. Ya, bagaimana gerakan memberi, kan kalau sudah menjadi para pejabat, pasti mereka itu bukan orang-orang yang kurang gitu ya, kurang mampu. Tapi mereka yang sudah mampu. Dan mereka yang sekarang ini terlalu serakah, ingin menguasai banyak, ditahan. Di dalam Pancasila itu jelas kan? Keadilan sosial, tahan dong. Jangan diberi, ini diberi. Sampai ada mafia tanah yang di backing oleh para pejabat. Ini kan malu kita sebagai bangsa yang katanya punya dasar negara Pancasila. Nah, ini yang menurut saya yang harusnya tadi pertanyaan itu terkristal ke sana arahnya semua. Okay. Jadi negeri ini insya Allah kalau Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara secara konsekuen dan konsisten, saya kira negeri ini akan maju. Terima kasih Pak Uli. Ya. Sekarang pertanyaan ke Prof. Reja yang tadi, bedanya ideologi negara, falsafah negara, terus juga soal bangsa yang tidak maju-maju. Silakan Pak Reja. Prof. Reja. Terima kasih Kang. Kang Prof. Purwadi, izin Kang Prof. Jadi gini, saya kira kayak itu. Jadi tadi pertanyaannya, ya Pancasila itu kan ideologi negara. Pancasila itu falsafah negara. Pancasila cara pandang jiwa bangsa. Artinya satu kata sebenarnya, bahwa Pancasila itu harus dijadikan cara bertindak, cara berpikir, cara bertingkah laku dari bangsa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa kita harus menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita semua harus menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kita harus menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpersatuan Indonesia. Bahwa kita harus menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kita harus menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jadi artinya di sana itu harus menjiwai, menjadi dasar kita semua, terlebih mereka-mereka yang sekarang tengah memperoleh amanah untuk memimpin negeri ini, baik yang ada di eksekutif, baik yang ada di legislatif maupun di yudikatif. Mereka harus menjadi dasar itu. Dasar mereka semua para pemimpin negeri ini untuk bertindak, berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang pertama, untuk jawaban pertama. Jadi, dan itu tentunya kita semua harus melakukan itu semua. Yang kedua kemudian, pada saat kita bicara tentang tadi, ini jangan dipahaminya bukan begini ya. Tadi penjelasan saya itu,
pada saat kita diporak-porandakan, pada saat kita tetap menjadi bangsa yang mudah dipecah belah, maka sampai kapanpun kita akan menjadi bangsa yang sulit maju. Tapi bukan berarti kita bangsa sekarang bangsa yang berjalan di tempat, bukan berarti gitu. Kita sekarang bergerak maju dan tengah bergerak semakin maju. Ya. Tapi kita berhadapan juga dengan ancaman yang akan tadi menjadikan kita bisa jadi mundur kembali ke belakang. Maka kita harus berhati-hati di dalam menyikapi berbagai fenomena, berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini. Contohnya, kalau saya jujur masih teringat, Bapak Ibu teman-teman semua, pada saat dulu almarhum Profesor Habibie menciptakan pesawat N250. Saya masih ingat itu dijadikan hari kebangkitan teknologi Indonesia, nasional Indonesia. Itu pesawat yang sangat luar biasa, teman-teman. Tapi bayangkan, karena negeri kita menjadi negeri yang tidak mandiri, itu konsep pesawat yang besar, kemudian akhirnya tidak bisa betul-betul direalisasikan. Aduh, udah uji terbang dan sebagainya. Kalau dulu kita bisa membangun itu dengan baik dan menjaganya dan melahirkan generasi selanjutnya N2130, saya kira kita itu sekarang sudah menjadi negara dirgantara barangkali ya. Negara yang kaya dengan industri penerbangan. Nah, kondisi yang kemudian menjadikan itu semua tidak terjadi tadi karena negeri kita negeri yang seksi, orang itu butuh dengan sumber daya alam kita. Maka berbagai kekuatan itu pasti tidak menginginkan kita itu menjadi negara yang maju dan berkembang. Negara yang, apalagi negara yang super. Bisa jadi kekuatan asing tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka selalu kita diganggu. Dan kebetulan kita punya pengalaman di masa lalu menjadi bangsa yang tadi mudah diadu domba, mudah dipecah dan diadu domba. Dan itu terjadi, masih terjadi hingga hari ini. Maka itulah yang kalau saya katakan tadi, kita sekarang perlu menjadikan diri kita semua, bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang lebih dewasa di dalam menghadapi perbedaan dan di dalam menghadapi keberagaman. Tadi saya katakan berkali-kali, jangan sampai kita kemudian bikin untuk memain-mainkan keberagaman ini. Terutama juga terjadi pada elit politik kita. Jangan pernah bermain-main karena kepentingan politik, karena konstelasi politik, karena kompetisi politik, keberagaman dimain-mainkan. Karena tadi kalau pada keberagaman kita dimainkan, saya kira akibatnya akan sangat luar biasa sekali. Kembali tadi saya kasih contoh yang namanya Afghanistan, yang namanya Libya, yang namanya Irak, yang tidak ada apa-apanya keberagaman di Indonesia, sekarang aja masih sulit untuk eksis kembali sebagai sebuah negara yang kuat. Mereka tetap berkutat dengan masalah-masalah konflik di dalam. Nah, kalau kita kalau sampai terjadi kan kita punya pengalaman juga yang cukup mengharu biru kan, yang namanya konflik Ambon itu kan lihat oleh kita semua teman-teman, kalau kita bicara fakta-fakta sejarah di balik konflik Ambon, itu kita itu pada saat keberagaman dimainkan, maka kita sudah tidak lagi menjadi bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, tapi menjadi bangsa yang biadab kita. Sangat-sangat mengharu biru sekali peristiwa konflik-konflik yang terjadi di negeri kita ini. Konflik berbasis etnis, konflik berbasis agama. Dan itu kembali, mari kita jaga agar yang hal seperti tidak pernah terjadi di negeri kita. Dan itu kembali kata kuncinya tadi Kang Purwadi bicara, mari kita lestarikan, mari kita jaga Pancasila ini. Kita tanamkan Pancasila betul-betul bisa menjadi ideologi kita semua, menjadi falsafah hidup kita semua, menjadi kepribadian kita semua, menjadi cara pandang kita semua dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berpikir. Wah, kita itu karena negara yang tadi yang beragam, maka pada saat para pemimpin kita membunyikan Pancasila dengan sila-sila seperti itu, harus yakin bahwa itu semua didasari karena kondisi negeri kita yang perlu dipayungi dengan 5 sila tersebut. Nah, barangkali itu ya Kang ya, kalau saya bisa jelaskan dengan tadi tentang pertanyaan tadi. Kalau saya boleh, kemudian ada yang bertanya lagi di sini apa ya? Bertanya tentang persatuan ya. Saya kira itu mungkin jawabannya hampir sama ya dengan tadi saya katakan ya. Ya sama. Jadi kalau kita bicara tadi tentang tadi apakah Indonesia maju, saya kira kita bisa maju. Tapi satu hal juga barangkali. Nah, ini Kang Prof Purwadi ini karena kamu punya rektor di AS ya. Saya ini ingin bicara juga Kang Prof, bahwa sudah saatnya barangkali perguruan tinggi kita itu mengubah orientasi Kang Edo. Perguruan tinggi kita itu sekarang terlalu masuk dalam jebakan Batman ya, jebakan Batman kapitalis pendidikan. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang perguruan tinggi itu sibuk dengan ranking-rankingan, Kang Prof Purwadi, ngejar ranking internasional. Dosen sekarang sibuk dengan membuat artikel dalam jurnal internasional.
Ya. Apalagi untuk mencapai guru besar itu menjadi persyaratan kan. Akibatnya apa kita itu sekarang teman-teman semua? Pada saat kita membuat artikel dalam jurnal internasional, sudah itu hasil penelitian yang susah dibuat, pada saat dimuat dalam jurnal harus bayar, dan kemudian mereka memiliki pemikiran kita. Jadi benar-benar kita itu sekarang menjadi bagian sapi perah kapitalis pendidikan internasional. Di sisi lain, Kang Prof. Purwadi punten, perguruan tinggi itu semakin menjadi menara gading bagi masyarakatnya. Kita itu menjadi bagian institusi yang seakan-akan menjadi jauh dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bayangkan sekarang, saya baca dari statistik Indonesia sebagai contoh, ini ya Kang Prof. Purwadi, sesudah 76 tahun kemerdekaan, perhatikan, komoditas ekspor dan impor kita. Hingga hari ini yang namanya beras masih menjadi komoditas impor. Betul, Pak. Yang namanya kopi masih menjadi komoditas impor. Bahkan punten Kang Purwadi, yang namanya uyah, garam aja kita masih harus impor. Kan pertanyaan, apa yang salah dengan negeri ini kan? Ada yang salah, Prof. Nah, maka Kang Prof. Purwadi, saya menyarankan perguruan tinggi harusnya sekarang kembali kepada jati dirinya, lebih baik fokusnya ke sana. Sekarang harusnya yang harus diberi penghargaan itu kalau ada dosen, kalau ada profesor yang bisa menjadikan garam kita garam yang tidak perlu impor lagi. Betul. Menjadikan beras kita beras yang tidak perlu impor lagi. Menjadikan daging-daging kita menjadi daging yang tidak perlu impor lagi. Masa kita daging masih impor sampai sekarang? Nah ini kan penting peran pendidikan tinggi menurut saya perguruan tinggi Kang Prof. Purwadi. Kalau akhirnya saya berpikir itu ya, karena saya melihat kembali 76 tahun kemerdekaan kita itu masih mengimpor beberapa barang kebutuhan pokok kita, Kang Prof. Purwadi. Yang padahal siogianya itu harusnya tidak lagi diimpor ya. Bayangkannya kalau saya perhatikan itu ya, barang-barang yang impor itu beras, minyak bumi, daging, garam, gula, hingga kedelai, Kang. Kedelai yang menjadi sumber dibuatnya tahu tempe. Oke, Prof. Ini Nah, waktu itu barangkali. kita Mangga, hanya harus sudah closing. Mangga, silakan. Oke. Baraya Soksi, banyak pertanyaan yang belum terjawab di sini. Dan juga banyak juga yang belum kita bicarakan. Topik itu apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan spontanitas gitu ya. Namun karena waktu, PSM ini, podcast Suara Matraman, harus diakhiri. Dan terima kasih kepada Prof. Reza di seberang sana. Terima kasih juga kepada Pak Profesor Purwanto. Resuksi, maju terus, pantang mundur.